Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ais Adila dari kelas 11 TKJ 2 SMK 1 Majalengka. Di sini saya akan memberikan contoh cara menghitung IP address menggunakan subnetting. Sebelum contohnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang IP address dan subnetting. Apa sih IP address itu? IP address Internet Protocol Address adalah alamat numerik unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. IP address berfungsi seperti alamat rumah di dunia digital, yaitu untuk mengenali perangkat serta memastikan data dapat dikirim dan diterima ke tempat yang tepat. Dalam jaringan komputer, setiap perangkat baik komputer, printer, router maupun smartphone tidak dapat saling berkomunikasi tanpa adanya IP address. Jenis-jenis IP address dibedakan menjadi dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 adalah versi lama yang menggunakan format 32 bit dan terdiri dari 4 bagian angka yang dipisahkan oleh titik, misalnya 192.168.1.1. Sementara itu, IPv6 adalah versi baru yang menggunakan format 128 bit dan disusun dalam bentuk heksadesimal, contohnya seperti ini. IPv6 dibuat untuk menggantikan IPv4 karena jumlah alamat IPv4 semakin habis akibat banyaknya perangkat yang membutuhkan koneksi internet. Kelas-kelas IP address IPv4 memiliki pengelompokan berdasarkan kelas untuk kebutuhan jaringan tertentu. Kelas A diperuntukkan bagi jaringan yang sangat besar karena memiliki jumlah host yang banyak dengan range 1 sampai 126. Kelas B digunakan untuk jaringan menengah dengan range 128 sampai 191. Kelas C digunakan untuk jaringan kecil hingga menengah dan merupakan kelas yang paling banyak dipakai di sekolah atau kantor kecil dengan range 192 sampai 223. Selain itu ada kelas D untuk multicast dan kelas E untuk keperluan eksperimen. Berikut range IP address untuk kelas A, B, dan C IPv4. Ini contoh kelasnya. Ini kelas A, ini kelas B, dan ini kelas C. Dan apa itu subnetting? Subnetting adalah teknik membagi sebuah jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil. Tujuan subnetting adalah mempermudah manajemen jaringan, meningkatkan keamanan, dan mengoptimalkan penggunaan IP address. Dengan subnetting, administrator jaringan dapat membagi jaringan sesuai kebutuhan bagian atau ruangan, sehingga lalu lintas data menjadi lebih teratur dan tidak mudah terjadi bentrokan. Fungsi dan manfaat subnetting. Subnetting membantu administrator jaringan menghindari pemborosan IP address karena satu jaringan besar dibagi menjadi beberapa jaringan kecil sesuai kebutuhan. Selain itu, subnetting meningkatkan keamanan karena jaringan dapat dipisahkan berdasarkan divisi. Kinerja jaringan juga menjadi lebih stabil karena lalu lintas data tidak menumpuk di satu jaringan saja. Subnetting juga mempermudah proses pengaturan server, router, dan perangkat jaringan lainnya. Subnetmask adalah angka yang digunakan untuk menentukan bagian mana dari IP address yang menunjukkan jaringan dan bagian mana yang menunjukkan host. Subnetmask standar pada kelas C adalah 255.255.255.0. Semakin besar nilai subnetmask, semakin sedikit jumlah host yang tersedia dalam jaringan tersebut. Subnetmask sangat penting karena digunakan router untuk mengetahui arah pengiriman paket data. Sekian penjelasan dari saya, dan langsung saja ke contoh cara menghitung subnetting. Di sini ada IP address 192.168.1.0. Kita pakai slide yang 26. Terus ditanyakan subnetmask, jumlah network, jumlah IP valid per network, blok subnet, dan broadcast. Yang pertama, subnetmasknya ini. Subnetmask terdiri dari 4 oktet dan satu oktetnya terdiri dari 8 bit. Karena ada 26, angka satunya ada 26 dan sisanya 0. Ini bilangan biner, kita rubah menjadi desimal jadi 255.255.255.192. Jumlah networknya ini 2x kuadrat 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dari mana? 2 nya itu dari sini dan pangkat 2 nya itu dari angka 1 di oktet terakhir. Karena di oktet terakhir angka satunya ada 2, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan jumlah IP valid per networknya 2 pangkat Y kurangi 2.
Y-nya itu dari 0 oktet terakhir ada 6, jadi 2 pangkat 6. Setelah dipangkatkan 2 pangkat 6, 64, kita kurangi 2, jadi 62. Lalu kita isi dulu broadcastnya. Kita tuliskan kita masukkan IP address 0.0. Karena ini 62, kita masukkan yang ini 1996. Setelah itu kita isi broadcastnya, tinggal lanjutkan jadi 63. Ke bawah juga lanjut jadi 64. Rentan. Nah, di sini 65 kita tambahkan dengan 62, maka hasilnya 127. Tapi kita kurangi 1 jadi 126. Jadi kita tuliskan 192.168.0.126. Ke sini kita tinggal lanjutkan 127. 128. Ke sini juga kita tinggal lanjutkan saja 129. Nah, di sini juga tinggal kita tambahkan 129 ditambahkan 62, yaitu 129 ditambah 62, hasilnya 191, tapi kita kurangi 1 lagi jadi 190. 168 191 dikurangi 1 jadi 190. Yang ini 191. Ke sini lanjutkan 192.168.0.192. Ini 193. Rentan Kina. Nah, bagian sini tinggal kita tambahkan seperti tadi, 193 ditambah 62. 92 168 0,254. Ini rentan agak lebih cepat, jadi kita seperti ini kan. 168 255. Dan blok subnetnya 256 dikurangi 192 sama dengan 64. Yang ditutup kurung ini adalah IP network yang ini 0641811, dan ini IP paritnya, dan ini broadcastnya. Segitu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Maaf masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.